untuk menerbitkan obligasi daerah itu ada kerangka kelembagaan yang perlu dilihat dalam konteks begini. Ini semua institusi, ini semua stakeholder ya yang terkait ketika kita akan mengajukan ketika pemerintah daerah ya akan mengajukan obligasi daerah gitu. Pertama tentu pemerintah daerahnya sendiri ya, pengusulnya sendiri atau nanti dia akan jadi emiten gitu ya yang menerbitkan obligasi. Terus kemudian dari pemerintah daerah ini dia akan mengajukan izin kepada satu Menteri Keuangan ya, yang kedua OJK. Ini ada dua nih, tapi bisa dibedakan kalau Menteri Keuangan itu dalam konteks keuangan negaranya ya, keuangan publiknya, karena obligasi daerah itu kan instrumen ya di dalam lingkup keuangan negara gitu, sehingga semua approval-nya ada di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ya, dan di DCPPR sedikit. Terus dalam konteks obligasi ini diperjualbelikan di market, dibeli oleh masyarakat, berarti harus ada izin untuk dijual kepada publik gitu. Nah, prinsip itu yang kemudian dimintakan atau harus diajukan kepada OJK. Gitu. Nanti OJK juga akan melihat apakah instrumen ini aman atau tidak ketika diperjualbelikan bisa dibeli oleh publik. Jadi regulatornya dua ini. Terus kemudian sebelum ke SRO, setelah ada ini tadi ya, setelah ada izin dari Menteri Keuangan dan juga OJK, itu baru masuk ke dalam tahapan penawaran kepada publik gitu, marketing lah ya sederhananya. Nah itu yang kemudian kalau di obligasi kita sebut sebagai penawaran umum ya, penawaran umum atau book building gitu, book building. Nah mekanisme di dalam book building ini sederhananya adalah nanti si emiten ya, si pemerintah daerah dalam hal ini itu membuat sebuah proposal gitu. Jadi bukan hanya KTTA yang ada proposalnya, bukan hanya skripsi yang ada proposalnya, obligasi daerah itu ada proposalnya. Namanya prospektus, ya prospektus. Di situ nanti disebutkan berapa obligasi nominal obligasi yang mau diterbitkan, berapa imbal hasil yang ditawarkan, terus penggunaannya buat apa saja, tenornya berapa lama dan segala macamnya itu ada di prospektus. Nah, biasanya untuk menyusun prospektus yang lukratif, yang sellable, yang bisa menarik investor itu dipersiapkan selain oleh si tim pemerintah daerahnya sendiri ya, tapi juga ada tim yang bantuin gitu, ada investment bank yang biasanya bantuin. Nah, biasanya kemudian investment bank itu tergambar di sini, nih di profesi penunjang ini. Di situ tuh ada akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan pemerintahnya ya, dalam kaitannya dengan mau dijadikan sebagai underlying untuk obligasi ini. Jadi perlu diaudit oleh akuntan publik, bukan sebagai kapasitasnya sebagai BPK nih, lain ya. Kalau BPK kan compliance-nya terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau akuntan publik di sini mengaudit dalam konteks laporan keuangan itu akan menjadi underlying dalam obligasi. Terus kemudian notaris mengesahkan legalisasi dokumen, konsultan hukum memastikan aspek legalnya semua terpenuhi, penilai ini dalam konteks sebenarnya yang sedikit kita lakukan kemarin, melakukan valuasi, menghitung nilai, memperkirakan yield, imbal hasil gitu-gitu ya. Itu dilakukan oleh valuer ini atau penilai. Ini biasanya ada di investment bank. Nah, sekali lagi kemudian setelah prospektus itu selesai, kemudian ditawarkanlah ke investor ya, roadshow istilahnya gitu. Jadi dijajakan atau ditawarkan kepada investor. Nah ini di sini ada investor nih sebagai salah satu stakeholder juga. Nah nanti investor itu akan membaca prospektus, memahami resiko, melihat apakah ini sesuai dengan persepsi resiko masing-masing investor atau tidak gitu ya. Terus kemudian kalau tertarik si investor tadi dia submit atau dia menyerahkan semacam ketertarikan gitu ya, semacam letter of interest lah ya untuk membeli obligasi. Nah bentuknya itu kita sebagai investor memberikan penawaran terhadap dua hal. Yang pertama berapa banyak kita mau beli ya, berapa ribu lembar gitu, berapa ratus lembar obligasi yang kita mau beli. Terus kemudian yield yang kita minta.
tingkat imbal hasil yang kita minta, return yang kita minta. Nah, itu kita submit. Kita submit kemana? Kita submit ke bank persepsi yang menjadi yang ditunjuk oleh si pemerintah daerah, oleh emiten untuk mengorganisasikan, mengelola semua penawaran yang masuk gitu. Jadi disatuin dulu. Jadi kita ngomongnya bukan ke pemerintah daerah ya. Misalnya tadi Kota Palembang mau menerbitkan obligasi. Kita nggak ke balai kota atau ke kantor wali kota Palembang untuk ketemu wali kota atau untuk ketemu asisten daerahnya mau beli obligasi Pak gitu. Bukan, tapi kita ke bank-bank gitu yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menjadi bank persepsi. Banknya biasanya banyak banget ya, bank-bank BUMN itu jelas, gitu-gitu, bank-bank swasta juga ada. Nah, kita datang ke sana dan bilang ke pegawai banknya, saya mau beli obligasi Kota Palembang gitu, atau obligasinya Provinsi Jawa Tengah tadi. Berapa ribu lembar, yieldnya berapa. Terus kemudian dari itu diorganisasikan atau dikumpulkan gitu, disinkronkan, dijadiin satu oleh pemerintah daerah ya, datanya dari bank-bank tadi, kemudian kemudian diputuskan dipenuhi atau tidak, ya dipenuhi atau tidak. Tadi kan bermacam-macam tuh ya, yield yang diminta, terus berapa besaran atau berapa nominal obligasi daerah yang mau dibeli itu ada. Nah dari situ diputuskan. Misalnya nih pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu mau menerbitkan obligasi 1 triliun. Terus kemudian penawaran yang masuk itu 1,2 triliun gitu. Nah, berarti kan ada 200 miliar yang kira-kira nggak akan dapat obligasi kan gitu ya, karena oversubscribe tuh, yang beli lebih banyak gitu. Nah, tapi kemudian juga belum tentu 1 triliun itu dipenuhi semua. Misalnya dari 1,2 triliun yang masuk itu yield-nya itu tinggi semua gitu, tidak masuk dalam hitungan pemerintah provinsi DKI misalnya pemerintah provinsi DKI lagi pemerintah provinsi Jawa Tengah misalnya yield-nya atau perkiraan kupon tingkat imbal hasil yang mau diberikan oleh pemerintah daerah tadi misalnya 10%, tapi yield-nya itu 15, 16, 17%. Mungkin yang 10% itu besarannya nominalnya cuma 500 miliar katakan gitu. Nah, bisa saja nanti keputusan pemerintah daerah itu yang dimenangkan cuma 500 miliar. Yang tadi imbal hasilnya yang diminta itu sesuai dengan perhitungan dari pemerintah daerah gitu atau emiten dalam hari ini ya. Nah, itu bisa saja terjadi. Tapi keputusan finalnya ada di pemerintah daerah gitu sebagai penerbit obligasi. Itu mekanisme ininya ya awalnya. Nah, setelah dimenangkan gitu tadi saya ada yang kelompat ya. Sebelum tadi sebelum tadi dibaca oleh investor prospektusnya itu harus ada ini ya, harus ada pemeringkat efek gitu, harus ada rating double A, triple A, double B atau berapapun gitu ya yang diberikan oleh lembaga pemeringkat efek. Ada Pevindo, kalau luar negeri itu ada Moody's, Standard & Poor's, gitu-gitulah. Nah, itu memberikan peringkat untuk dijadikan acuan oleh investor dalam rangka menilai risiko kan gitu ya. Ini layak investasi atau enggak instrumen obligasinya. Nah, itu yang kemudian penting dalam memutuskan investasi atau tidak gitu. Itu kita kelewat tadi di lembaga pemeringkat efek. Terus juga kemudian dibentuk wali amanat ya. Wali amanat ini nanti fungsinya ketika si investor itu sudah menjadi pemegang obligasi. Nah, kita lanjut dulu tadi berarti dari pemerintah daerah itu sudah menetapkan siapa-siapa investor yang mendapatkan obligasi gitu ya. Istilahnya itu penjatahan gitu, mendapat jatah penerbitan obligasi. Terus kemudian diadministrasikan ininya ya diumumkan siapa-siapa yang mendapatkan obligasi tadi dan kemudian dicatat oleh yang namanya bursa efek. Nah, ini di sini yang dalam di bawah SRO ini. Bursa efek ini kemudian mengadministrasikan obligasi yang diterbitkan. Berikut juga siapa investor-investor yang membeli obligasi pertama kali tadi pada saat penerbitan itu semua dicatat. Ya, bursa efek, terus dicatat investornya itu ada di lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, setelah kemudian berjalan ya,
obligasi itu kan bisa diperjualbelikan tuh. Misalnya saya beli ini 100 lembar gitu, obligasi Provinsi Jawa Tengah. Terus 1 tahun setelahnya, oh saya mau pindah instrumen gitu ya. Saya mau beli misalnya obligasi Kota Palembang misalnya. Nah, kan saya jual tuh obligasinya. Nah, penjual itu kalau kita bertransaksi di pasar keuangan itu kan obligasinya kita nggak pegang. Kalau kita jual pun barangnya itu kita nggak pegang gitu. Nanti kalau kita mau beli juga sama, kita beli obligasi itu obligasinya nggak dikirimkan ke rumah kita juga gitu, tapi disimpan oleh otoritas bursa. Nah, otoritas bursa yang memastikan transaksi itu terjadi, beneran berpindah obligasi yang diperjualbelikan dari si penjual kepada pembeli, itu dipastikan oleh lembaga clearing dan penjaminan, gitu ya. Termasuk pembayarannya juga dipastikan sudah ditransfer, itu dipastikan oleh lembaga clearing dan penjaminan. Terus kemudian penyimpanannya, sertifikat obligasinya, itu kemudian dilaksanakan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian itu. Nah, itu yang kemudian kita sebut kalau di Bursa Efek Indonesia sebagai KSEI ya, Kustodian Efek Indonesia. Gitu. Jadi ada KSEI, ada BEI, itu mereka semuanya masuk di dalam SRO ini. SRO itu self regulatory apa? Saya kok lupa terus. Coba di Google aja deh O-nya apa. Organization. Organization ya. Oke, makasih. Self regulatory organization. Mereka ini perangkat market ya, yang mengelola pasar gitu, yang mengadministrasikan transaksi di pasar, tapi ini pasar keuangan ya, bukan pasar modern. Gitu ya, itu SRO. Itu salah satu stakeholder juga ketika obligasinya sudah diperjualbelikan. Nah, itu terus kemudian satu lagi barangkali di sini wali amanat. Wali amanat ini wakil dari pemegang obligasi ya. Tadi kan kita membaca prospektus, terus kemudian misalnya kita tertarik, oh ya nanti Provinsi Jawa Tengah ini akan menggunakan obligasinya untuk membangun apa misalnya tanggul di Semarang Utara tuh biar nggak rob gitu ya, biar air lautnya nggak masuk ke daratan. Nah, misalnya gitu, dan kemudian akan dikombinasikan dengan jalan tol gitu. Jadi nanti tanggulnya itu berupa jalan tol misalnya gitu ya. Nah, itu kemudian kan kita maksudnya kepo itu pengen tahu benar nggak sih ininya digunakan untuk itu, progresnya sudah sampai mana gitu gitulah ya. Nah, boleh dong karena duit kan duit kita gitu. Suka-suka kita kan nanyain. Karena tujuan kita tadi mau menyumbangkan, bukan menyumbangkan, ini investasi ya, bukan sumbangan. Kita ingin berkontribusi untuk pembangunan tadi gitu. Nah, dalam kaitannya dengan itu tadi, ingin bertanya tentang progres pembangunan yang tertera di dalam prospektus dibiayai dengan obligasi tadi, itu kemudian yang menanyakan itu wali amanat gitu sebagai wakil kita, bukan kita masing-masing bertanya ke misalnya gubernur gitu, Pak kemarin benar nggak ini sampai mana ya, nggak gitu. Jadi ada tata kelola yang dilakukan. Termasuk juga untuk yang lain-lain ya, itu hanya salah satu contoh saja untuk mewakili. Jadi misalnya ada apa tuh namanya nggak default ya, ada pembayaran kupon, ada perubahan refinancing dan segala macam, itu wali amanat yang akan mewakili kepentingan pemegang obligasi. Itu ya. Itu kerangka kelembagaan. Terus struktur kelembagaan ini bercerita tentang bagaimana antar stakeholder tadi itu terkait ya. Ceritanya tadi sudah saya berikan sekalian dengan ininya tadi, dengan kelembagaannya tadi, mulai dari emitennya ya, dia melakukan persiapan di internal dia sendiri, terus kemudian minta izin ke DPRD, terus kemudian ini membentuk unit pengelola obligasi ya di dalam struktur pemerintahan provinsi atau kabupaten kota, baru kemudian setelah siap mengajukan izin ke Kementerian Keuangan, di sini ada DJPK dan ada DJPPR, ini masih DJPU masih lama. Terus kemudian dia kalau sudah selesai secara birokrasi izin keuangan negaranya ya, masuk ke OJK, OJK nanti dinilai prospektusnya seperti apa, peringkatnya sudah ada atau tidak. Kalau semua ini done, selesai, approve, baru masuk ke penawaran umum. Nah, saya mau cerita sedikit tentang yang tadi saya singgung gagalnya, nggak gagal sih, belum berhasilnya pemerintah Provinsi DKI walaupun sudah mendapatkan izin DPRD dan segala macam untuk menerbitkan obligasi.
itu dulu dia ternyata belum siap untuk membuat yang di bawah yang saya lingkarin ini, unit pengelola obligasi. Jadi memang disyaratkan di dalam peraturan bahwa apa nih namanya, daerah kalau mau menerbitkan obligasi itu harus mempunyai unit pengelola yang dia akan day to day mengadministrasikan, mengelola termasuk resiko ya, termasuk resiko dari obligasi daerah tadi, refinancing, bagaimana akan dibiayai atau akan dibayar. Terus kemudian persepsi pasar terhadap obligasi itu kan perlu juga dihandle ya. Itu oleh sebuah unit yang secara spesifik dia fungsinya memang itu, tugasnya memang itu gitu. Nah, itu yang kalau di pemerintah pusat dilakukan oleh DJPPR ya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, itu kan kalau mau nerbitin SUN, ORI, suku retail, SPSN, SPN itu digodok di DJPPR ini gitu. Dari awal sampai kemudian nanti ketika refinancing atau pelunasan itu ada di DJPPR semua. Nah, daerah diminta untuk membuat versi daerah dari DJPPR ini di level daerah tentunya. Nah, ini yang kemudian belum berhasil dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI pada waktu itu dan ternyata stuck sekarang belum lanjut lagi gitu ininya rencana. Nah, gitu untuk struktur kelembagaan. Nah, ini detailnya ya ceritanya di sini. Ini kira-kira tadi sudah saya ceritakan sebelumnya yang di atas tadi. Terus kemudian beberapa prinsip umum, ketentuan umum yang juga penting di sini antara lain satu, obligasi daerah itu hanya boleh diterbitkan oleh pemerintah daerah dan dijual di dalam Bursa Efek Indonesia, ya di dalam negeri maksudnya, di pasar modal domestik. Tidak boleh dual listing misalnya, dijual misalnya di Nasdaq gitu, nggak boleh. Hanya bolehnya di Bursa Efek Indonesia. Dan dalam mata uang rupiah, tidak boleh dalam mata uang won, tidak boleh dalam mata uang yen, tidak boleh dalam mata uang dolar, hanya boleh dalam rupiah. Nah, ini karena memang ini ya sifatnya yang mungkin sampai saat ini dilihat expose-nya nanti terlalu besar gitu, ya boro-boro lah ya, orang satu aja belum gitu, satu obligasi daerah terbit aja belum gitu, apalagi kita ngomongin expose-nya. Tapi pemerintah pusat ini visioner gitu barangkali gitu ya. Jadi sudah melihat nanti kalau diterbitkan dalam won Korea nanti malah banyak gitu ya, karena kan kita banyak fans K-pop gitu ya, jadi lebih banyak beli gitu. Nah, sebenarnya nggak ke sana juga, tetapi dilihatnya nanti exposure resikonya terlalu besar. Ini lain ya, kalau pemerintah pusat boleh nih, kalau pemerintah pusat bisa mengeluarkan obligasi dalam denominasi mata uang asing selain rupiah, tapi kalau obligasi daerah nggak boleh. Terus kemudian obligasi daerah itu diterbitkan oleh pemerintah daerah sendiri dalam kerangka atau dalam konteks desentralisasi fiskal, artinya harus benar-benar tanggung jawab atas instrumen utang yang diterbitkan dan kemudian tidak dijamin oleh pemerintah. Gitu. Tapi ya tetap ya, in the end of the day, kalau ada default, kesulitan keuangan macam-macam kan ya pemerintah pusat juga yang ikut pusing gitu. Makanya ya meskipun secara peraturan ditulis tidak dijamin oleh pemerintah pusat, tapi semua perangkat resikonya itu diatur secara rinci oleh pemerintah pusat. Terus kemudian prinsip ketiga yang juga penting nih, pemerintah daerah itu dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan, ya sekali lagi yang menghasilkan penerimaan dan tentu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya. Maka dari itu obligasi daerah itu sama ininya dengan definisinya dengan obligasi pendapatan atau revenue bond ya. Jadi obligasi yang diterbitkan hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai proyek itu menghasilkan revenue atau pendapatan yang kemudian digunakan untuk membayar kupon dan prinsipalnya. Gitu. Jadi misalnya tadi pemerintah provinsi DKI Jawa Tengah membangun itu tadi ya tanggul yang sekaligus jalan tol. Nah itu kan boleh ya apa itu namanya? Bukan boleh, tapi orang yang mau lewat jalan tol itu kan harus bayar. Nah itu boleh tuh untuk bikin yang semacam itu gitu. Atau misalnya untuk membangun apa tuh kantor perizinan gitu ya, mall pelayanan publik misalnya. Nah itu kan nanti dari situ pemerintah akan mendapatkan retribusi gitu, pembayaran
dari masyarakat terkait dengan izin yang diajukan ya, retribusi daerah lah atau pajak daerah. Itu boleh. Tapi kalau digunakan untuk membangun taman kota, nah ini asumsinya taman kota itu kan gratis ya. Masa masuk taman kota bayar kan lucu juga enggak. Di mana-mana juga enggak gitu gitu. Kecuali Taman Impian Jaya Ancol baru bayar kan ya. Nah, itu enggak boleh tuh untuk membangun fasilitas publik yang tidak berbayar begitu. Ya, itu prinsip yang berikutnya. Terus kemudian kita ke dari beberapa current isu, ini ada beberapa hal yang perlu diselesaikan ya kalau ingin obligasi daerah ini benar-benar diimplementasikan atau benar-benar ada wujudnya, benar-benar ada barangnya gitu. Antara lain yang pertama di tim internal pemerintah daerah sendiri, ya di persiapan pendaftarannya atau persiapan registrasinya pada waktu submission ya, submission registrationnya itu yang perlu diperhatikan antara lain satu itu menentukan kegiatan yang dibiayai. Itu tadi membangun apa nih, mau digunakan untuk apa nih, itu harus sudah jelas dulu. Jangan sampai itu nggak jelas gitu. Nah, itu yang kalau kita baca di artikel-artikel tadi, berita-berita tadi ya, di potongan-potongan media online tadi itu kita sebenarnya belum mendapatkan gambaran itu sebenarnya provinsi Jawa Tengah tadi mau digunakan buat apa, digunakan membangun apa itu kan nggak kelihatan di sana ya. Nah itu sebenarnya di konteks internal harus sudah siap tuh untuk apa, proyeknya apa, programnya apa. Nah dari proyek-program itu buat KAK-nya ya, yang lebih detailnya. Misalnya tadi tanggul sekaligus jalan tol gitu. Nah itu jalan tolnya berapa lajur, kekuatan tanggulnya berapa bar gitu ya untuk menahan gelombang laut dan segala macam itu diatur di KAK ini secara lebih rinci. Terus kemudian disatuin dengan studi-studi hukum, studi kelayakan lingkungan dan segala macam masuk ke studi kelayakan kegiatan ini. Ini jadi sudah gabung semuanya. Terus menghitung batas kumulatif pinjaman. Nah ini sebenarnya nanti ya, tapi ini penting untuk kemudian digarisbawahi karena ya daerah masih perlu dilihat ini kira-kira nanti mampu bayar atau enggak gitu. Jadi batas kumulatif pinjamannya perlu dihitung. Terus juga kaitannya dengan batas kumulatif itu penghitungan DSCR ya, Debt Service Coverage Ratio. Ya ini yang kemudian diatur 2,5 kali ya, minimal 2,5 kali. Tapi harusnya tidak menjadi masalah karena ya itu tadi ya, kalau kita lihat misalnya di kota Tangsel, oh itu berapa 60-an kali ya besarannya karena ininya besar. Nah, tapi intinya debt service coverage ratio DSCR diperlukan untuk mengukur ini kira-kira nanti mampu bayar atau tidak, mampu apa, kewajiban keuangannya bisa diatasi atau tidak, bisa dibayarkan atau tidak. Gitu. Yang ya, dipersyaratkan 2,5 kali. Terus kemudian baru mengajukan permohonan persetujuan prinsip ya, izin kepada DPRD. Nah, sebaiknya memang berapa nih 5 hal di atasnya ini udah dipikirkan gitu ya atau udah disosialisasikan gitu oleh pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi sebelum mengajukan ke DPRD. Jadi ininya itu apa kesepahaman understanding-nya itu bisa dalam level frekuensi yang sama gitu. Sehingga pembahasan itu jadi konstruktif gitu. Kalau nggak disosialisasikan ya nanti itu tadi yang muncul ya atau sosialisasinya belum maksimal gitu, komunikasinya belum maksimal baik untuk publik maupun untuk legislatif, nanti jadinya itu tadi dipertanyakan lah, di-challenge lah untuk apa, membebani generasi mendatang dan seterusnya. Terus kemudian dari situ membentuk unit pengelola obligasi. Nah ini case di pemerintah Provinsi DKI, itu lesson learned yang harus kita perhatikan ketika pemerintah daerah lain akan mengajukan obligasi daerah, itu perlu dibentuk, itu perlu dipikirkan. Terus baru mengajukan ini ya kelayakan ke Kementerian Keuangan dalam hal ini tadi ya DJPK dan DJPPR dan juga ke perusahaan pemeringkat efek untuk diberikan peringkat supaya nanti di prospektusnya sudah ada. Nah, rinciannya kalau kita mau kaitkan dengan analisis laporan keuangan yang kita lakukan gitu ya, ketika kita misalnya nih bekerja sebagai misalnya kita timnya Pak, saya nggak tahu ya gubernurnya nanti siapa katanya katakanlah misalnya dari Jawa Tengah tadi ya.
saya memilih saya mau penempatan di pemerintah provinsi Jawa Tengah gitu, atau di DKI atau di mana gitu. Kalau kaitannya kemudian kita ditunjuk untuk menjadi tim persiapan obligasi, maka kira-kira kita perlu menstrukturkan analisis kita itu seperti ini gitu. Yang pertama tentu kita perlu melihat independensi dulu. Jadi pemerintah ini sudah independen belum? Independensi itu ya, rasio independensi ya. Kira-kira ketergantungan terhadap pemerintah pusatnya seperti apa? Apakah sudah cukup independen? Tentu bukan terus kemudian sudah 90% gitu independen ya, tentu enggak ya. Karena itu kan apa itu namanya masih panjang gitu. Tetapi yang perlu kita lihat setidaknya satu, potensi independensinya ada atau tidak. Sampai sekarang progresnya sudah sampai mana? Itu yang pertama harus dijawab gitu. Terus kemudian kita melihat prioritisasi dan penggunaan sumber daya. Tadi, ini program existingnya memang sudah menjawab kebutuhan masyarakat atau belum? Gitu ya. Kalau sudah ada, ya berarti memang tahapan berikutnya mengeksplorasi pembiayaan dari obligasi daerah. Tapi kalau masih oh hihe gitu ya, istilahnya itu masih belum jelas, masih kesana kemari, nah itu ya berarti belum saatnya gitu. Yang perlu dibuat adalah prioritisasi dulu terhadap belanja yang sudah ada. Terus menghitung likuiditas dan solvabilitas, baru ke sini gitu. Liquidity-nya bagaimana, solvability-nya bagaimana. Ini sih ya relatif tidak menjadi problem ya, karena di sektor publik ininya beda konteksnya dengan perusahaan gitu untuk menghitung liquidity dan solvability-nya. Umumnya asetnya kan sangat besar ya untuk pemerintah. Terus kemudian mengevaluasi kinerja Pemda, dalam artian kita lihat capaian APBD, realisasi APBD, baik pendapatan maupun belanja, dibandingkan dengan perencanaannya seperti apa. Termasuk ini kaitannya dengan menentukan kebijakan prioritisasi dan sumber daya sih ya. Misalnya kita melihat bahwa pendapatan itu terlampaui seperti case-nya Tangsel gitu ya. Oh, berarti memang potensi ini besar nih di sini gitu. Apa tuh effort usaha dari pemerintah daerah itu ini gitu, apa tuh serius benar gitu ya. Untuk pendapatan karena terlampaui dari anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Satu sisi lainnya kita juga bisa melihat bahwa oh ini potensinya sebenarnya masih sangat besar nih. Bagaimana kemudian potensi yang masih besar ini bisa terus dikejar, bisa terus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah gitu. Itu sisi yang lain. Kalau belanja lebih hati-hati lagi karena kalau tidak tercapai gitu ya, misalnya penyerapan hanya 80%, 90%, hati-hati, belum tentu itu sebuah apa tuh namanya, belum tentu itu menjadi sebuah kondisi jelek gitu ya, sebuah prestasi jelek, sebuah apa kelemahan dari pemerintah kota gitu atau pemerintah kabupaten provinsi. Dilihat dulu konteksnya, kenapa tidak tercapai, gitu ya. Jadi itu belum tentu jelek, belum tentu juga itu merupakan suatu hal yang bagus gitu. Dilihat juga konteksnya. Kalau misalnya programnya sudah spesifik, programnya sudah menyentuh masyarakat tapi nggak tercapai, nah itu berarti ada yang nggak benar gitu ya di implementasi. Tapi kalau saving anggaran itu digunakan untuk apa tuh namanya menghemat pengeluaran yang tidak perlu, atau memang misalnya ada apa tuh namanya ya perubahan yang signifikan gitu ya terhadap kebijakan pemerintah daerahnya, ya itu kita lihat lagi. Oh berarti ini ya sesuatu ya sebenarnya oke-oke saja gitu. Itu ya dalam kaitannya dengan mengevaluasi kinerja Pemda. Terus baru kemudian kita yang kelima menghitung kemampuan bayar Pemda. Dihitunglah DSCR-nya, dihitunglah fiscal space-nya, dihitunglah keseimbangan primer gitu ya, sampai kemudian kita menentukan bahwa oh ini obligasi daerah ini memang sudah layak untuk kemudian diterbitkan oleh pemerintah daerah. Gitu. Nah ini apa tuh namanya analisis umum framework berpikirnya ya secara umum yang kita bisa gunakan sesuai dengan tusi kita masing-masing. Seperti tadi contohnya misalnya kita bagian dari tim persiapan di daerah, kita bisa pakai ini. Misalnya nanti kita di Kementerian Keuangan menganalisis ini kita ya proposal dari pemerintah daerah, kita juga bisa menggunakan ini secara umum ya. Kita di OJK misalnya bisa sampai kerja di OJK itu ya, kita juga bisa pakai ini. Kita di pemeringkat efek kita juga bisa pakai ini. Jadi ini ininya lebih luas gitu. Kacamata
kacamata ini bisa dipakai oleh banyak pihak gitu. Saya mau bilang begitu. Nah, intinya obligasi daerah layak dikeluarkan itu kalau misalnya satu tadi ya fiskalnya independen, potensi independensinya itu besar gitu. Berinvestasi sudah ke pembangunan yang menyentuh masyarakat tadi ya, liquid, solvable, situasi atau kondisi keuangannya. Terus kemudian pemungutan PAD ya dan penyerapan belanja itu bagus gitu. Dan kemudian Pemda mempunyai kemampuan bayar. Nah, baru kemudian obligasi daerah itu layak dikeluarkan. Nah, begitu kira-kira secara umum implementasi dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah, sektor publik, diterjemahkan di dalam pengelolaan atau analisis kelayakan dari obligasi daerah. Ada pertanyaan?